Pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, jumpa kembali dalam Bincang Khusus bersama saya Risti Rustarto. Bicara mengenai pandemi COVID-19 yang banyak mengganggu stabilitas ekonomi, terutama di mana berbagai usaha kecil dan menengah banyak yang kemudian menjadi turun drastis omsetnya, baik itu di bidang fashion maupun juga elektronik. Namun, Presiden Joko Widodo telah memberikan banyak masukan, juga banyak kegiatan-kegiatan untuk memajukan UMKM. Salah satunya adalah dengan Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Seperti apa sebenarnya Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang pada tanggal 14 Mei 2020 lalu sudah di-launching? Kita sudah bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Sedikit lebih lelah hari ini kesibukannya? Biasa aja ya. Tarik napas panjang. Iya, Pak Luhut, bicara mengenai sektor UMKM, ini kan banyak yang terdampak di pandemi ini. Nah, seperti apa dalam hal ini adalah sebagai Menko Maritim dan Investasi melihat industri UMKM bisakah survive selama pandemi ini atau bahkan jauh lebih baik? Saya mulai dulu ya, kenapa saya nangani UMKM ini supaya jangan salah. Sebenarnya mulai ini backcraft, jadi pariwisata. Akhirnya ya karena pariwisata itu sekarang menyiapkan kan, dulu kan pariwisata dan backcraft pisah, sekarang jadi satu. Nah, backcraft itu punya inisiasi untuk mendorong produk-produk dalam negeri, dan kebetulan saya ketua TKDN. Jadi akhirnya kita bersepakat dengan Menko Perekonomian, udah kita tanganin di sini. Jadi Pak Teten apa semua kita royok rame-rame lah gitu. Nah, kenapa itu kita lakukan? Karena sebenarnya 75% ekonomi kita itu sebenarnya dari domestic consumption sebenarnya. Jadi kita lihat itu, dan itu yang relatif lebih mudah digerakkan. Nah, akhirnya kita lihat datanya ada 40 juta lebih UMKM. Dari 40 juta itu baru 8 juta yang online, lainnya offline. Jadi dia terbatas komunikasinya gitu. Sehingga produknya dia ya paling sebatas daerah itu, kalaupun dia mau keluar akan costnya juga lebih mahal. Nah, kita akhirnya bikin target nih. Untuk sampai bulan Desember ini kita mau tambah 2 juta lebih. Jadi ini cara untuk bisa menjangkau pasar global ya? Kita harap nanti jadi 10 juta. Nah, untuk mencapai 10 juta itu bagaimana? Kita ajak semua pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua swasta perusahaan, ayo jadi godfather atau godfather daripada UMKM di sekitar kamu. Dan itu sekarang jalan. Jadi misalnya, ini target 10 juta ini ditargetkan paling lambat sebenarnya 8 juta sudah ada. 8 juta sudah ada, jadi hanya mengejar yang 2 juta ya? 2 juta sampai akhir tahun target. Nah, setelah itu kita serbu lagi gitu loh. Nah, kenapa ini sampai jadi? Ini mungkin kalau saya bilang dampak COVID itu buka mata kita. Sebenarnya banyak peluang yang selama ini belum disentuh. Nah, ini berkaitan sama teknologi juga ya. Nah, tapi gimana caranya bisa menjemput platform digital? Kalau kita tahu UMKM, kan kita tidak hanya ngomong yang di ibu kota Jakarta atau kota-kota besar. Yang di daerah gimana nih Pak Menteri? Jadi sekarang makanya kita dorong gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota, ya, sampai tentara pun, ayo masuk kalian. Nah, platformnya kan banyak. Ada yang sudah Gojek, ada tadi Blibli, ada Tokopedia, ada Shopee, macam-macam itu. Nah, semua bersatu padu. Nah, itu bagusnya. Pemerintah dengan Kominfo membantu juga tadi bagaimana menyebarkan. Nah, sekarang kamu kaget juga dalam 1 bulan itu sudah 500.000 lebih UMKM baru yang bergabung di sini. Wow. Dan salesnya naik 2.100%. Nah, sekarang pelatihan juga kita launching ini, sudah mulai ada yang jalan, tapi officially nanti akan di-launch itu oleh Pak Odo, nanti itu Presiden aku umumkan, itu Juli 1. Tanggal 1 Juli ini kita akan launching, sekaligus paralel pelatihan. Nah, tiap minggu kita Zoom call. Mungkin bisa 1 minggu. Ini untuk mengevaluasi setiap minggu ya? Ya, belum, mensosialisasikan. Oh, public campaign. Ya, karena kan macam-macam, kan per layer kita bikin. Jadi ada layernya misalnya kopi, ada layernya mungkin kabupaten, ada layernya provinsi, semua. Dan itu nanti pemerintah macam setiap, tadi saya baru selesai Zoom call, ada Pak Mahfud hadir, ada saya, ada Pak Teten, ada
Pak siapa lagi tadi, ada gubernur Jabar, Jateng, macam semua mereka juga bicara, tapi nggak boleh lebih sejam, supaya jangan bosan. Jadi topiknya tiap minggu ganti, dan semua ini dorong ini, dan semua laporkan apa masalahmu. Ada dan sejauh ini dari yang Bapak ketahui kendalanya apa sih? Hampir nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Artinya yang... ini akan lebih cepat dong dikejar ya. Tadi ada kendala lagi. Misalnya harga internet terlalu mahal. Nanti pemerintah coba mungkin kita mau subsidi nanti ini sampai 6 bulan inilah ini untuk supaya mereka yang masuk itu jangan keluar. Karena dia apa gunanya gitu loh. Jadi training diberikan. Jadi public campaign-nya seperti apa? Ya tadi pakai Zoom calling tadi. Zoom call jadi yang hadir kira-kira biasanya 100 200 orang, berbagai macam perwakilan, nanti dia ngomonglah ke grupnya, kamu ngomong di grupmu, si Eski ngomong di grupnya. Jadi masing-masing jalan itu. Oke. Nah, sekarang kalau dilihat Pak, dari yang kemarin tanggal 14 Mei Pak Presiden sudah launching mengenai tentang gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Secara personal, Bapak melihat apa sih yang perlu dan benar-benar diperlihatkan Bangga Buatan Indonesia? Ya sebenarnya kita pakai barang Indonesia aja semua bangga. Jadi kenapa? Seperti misalnya istri saya bilang, coba tuh kalian semua pesanin melalui internet online, apa yang mau dipesan. Saya iseng mesan daster atau apa. Tiba-tiba satu pagi masker pun juga banyak ya buatan Indonesia ya sekarang ya. Itu cuma 2 hari udah datang. Terus harganya juga murah. Terus dia bilang, wah ini bagus. Nah sekarang kita mau bikin launching bersama-sama. Ya. Semua pejabat negara harus belanja nanti tanggal 1. 1 Juli ini 1 Juli. Nah, kita lagi ngatur nih. Ini sekarang. yang belanja pejabatnya langsung tidak pakai asisten ya Pak ya? Ya enggak, kita ada masalah. Nanti kita rame-rame lah beli entah 100.000, 200.000, entah tergantung semua. Ini untuk menunjukkan kampanye kita ini kampanye gerakan Bangga Buatan Indonesia. Karena sekarang setelah Covid ini surveinya Fortune 500 yang buat. Itu 73% dunia itu berubah tren kepada ngurus dirinya sendiri dulu. Jadi dari globalisasi itu, orang tren lari kepada deglobalisasi. Ya kita harus ngurus diri kita dulu. Kan kemarin kita rasain. Bagaimana 3 bulan yang lalu kita panik juga lihat kekurangan alat kesehatan. Ya memang 90% kita impor. Presiden sekarang merintahkan tidak boleh. Harus bikin sampai kita bisa produksi 70% dalam negeri. Ya kalau kita masih impor ada berapa tentu silakan. Kita justru harus bisa ekspor. Kan negara besar. Nah, sekarang ada dana penyelamatan stimulus untuk tadi masalah kesehatan. Ya. Hampir 80 triliun. Nah, itu sekarang kita bikin. Ada tadi baru bilang PCR, ada bikin tadi mask, ada bikin APD, ada bikin macam lah itu semua. Jadi itu tes rapid test itu semua dibuat. Jadi ternyata bisa. Ini kan banyak ya Pak, produk Indonesia kalau dibilang kita bangga dan kita punya banyak sekali. Nah, tapi bagaimana produk-produk ini kemudian bisa bersaing dengan negara-negara lain, baik secara kualitas. Ya sekarang ternyata kita punya rapid test lebih bagus dari luar. Harganya juga bersaing juga. Harganya bersaing juga. Tidak ada masalah. Kita aja dulu yang tidak mendorong itu, membuat dalam negeri. Kita masih senang impor, bangga dengan buatan luar negeri. Kenapa? Ya memang ada yang buatan-buatan luar negeri lebih baik, tapi kita niru aja. Nanti kita produksi. Kalau untuk elektronik gimana Pak? Sekarang udah banyak buatan dalam negeri, makanya sekarang kita dorong Presiden mau bikin hilirisasi. Jadi yang nikel ore, yang copper, yang tin, kita bikin hilirisasi. At the end kita punya industri tadi elektronik, kita punya industri lithium baterai, kita punya industri mobil listrik, kita punya industri macam-macam. Dulu nggak pernah, kita hanya gali ekspor. Tapi kan itu harus kerjasama dengan asing. Kita karena leapfrog, kita melakukan loncatan teknologi. Kalau loncatan teknologi kita harus kerjasama dengan negara yang sudah teknologinya tinggi dan mau share teknologinya ke kita. Ya sekarang kita lakukan itu. Baik, ini kan setelah COVID-19 kita berharap bahwa di tata kenormalan baru kita bisa bangkit ekonomi kita, ada dana lagi 692T yang telah disiapkan pemerintah untuk berbagai sektor, harus ada salah satunya UMKM. Nah, tapi yang menjadi poin utama saat ini
pembangkitkan ekonomi secara digital, apalagi? Itu paling pertama itu kita punya platform. Sekarang tentu kita perlebar jejaring daripada internet kita. Kan ada masih berapa ribu desa yang belum punya internet. Dan sekarang itu fiber optiknya akan dibangun, itu beberapa triliun rupiah pemerintah harus keluarkan untuk membangun itu. Jadi kalau itu jadi, seluruh desa kita 74.000 desa itu akan bisa di-cover oleh fiber optik. Kalau sudah tercover, jadi kendala geografis nanti tidak ada lagi ya Pak ya? Tidak ada. Tidak sama sekali. Ya nanti baru pengangkutan. Jadi sebenarnya misalnya ada ikan di Halmahera, itu kan banyak ikan sana. Sekarang dengan ini tuh kita siapin, nanti ada line pesawat terbang dari sana, bisa ada dua, bisa direct call kemana negara pergi, atau dia bisa ke Jawa. Tapi kan harus dipikirkan juga kemudian storage-nya dan lain-lain. Oh iya, itu semua terintegrasi. Sekarang, apakah itu akan juga kemudian didukung oleh pemerintah sedang juga? jalan. Jadi Menteri KKP Edi ini sangat kooperatif. Sekarang misalnya storage, kemarin kita rapat, kita perlu bangun storage di mana Indramayu. Itu berapa untuk 1.000 ton atau berapa itu. Dia bangun. Ya dia harapkan bisa selesai tahun ini, atau karena COVID ini mungkin terlambat sedikit sampai awal tahun depan. Semua harus kita lakukan itu. Kita harapkan juga bahwa platform digital ini bisa merata di seluruh daerah. Bagaimana dengan daerah timur Indonesia? Kemudian di ujung barat sana juga seperti apa nantinya bisa sinkronis? Kalau Anda lihat sekarang persentasenya tadi, itu di Jawa ini tadi cukup bagus ya. Ini misalnya di Sumatera Selatan not bad, 1,1% dari 100%. Tadi UMKM yang masuk online sudah ya. Sulawesi Selatan 1,5, Bali 2,3, Sumatera Utara 2,4. Jadi cukup bagus. Kalau Jawa ini rata-rata sudah hampir semua double digit, ya kecuali Jogja kecil ya, 4,3, Banten 5%. Jadi saya pikir kita cukup maju. Jadi ada daerah yang sekarang sedang benar-benar digalakan mungkin Pak? Semua, tadi kan gubernur merata ngomong. Saja ya? Tadi gubernurnya ngomong. Jadi saya bilang yang pada gubernur lain, ayo gitu. Nah, Menteri Desa ikut. Jadi ini sekarang paralel. Pemda, Menteri Desa, Menteri UKM, Menteri Pertanian, Menteri semua ngomong. Sesuai bidangmu apa? Dana desa, kau punya desamu 74.000. Ayo, gerakin tuh desamu. Mas Salim berangkat. Terus kemudian Menteri KKP, dia punya tadi permen itu Keramba di daerah Indonesia Timur. Ayo gerakan UMKM sana, kerjasama dengan Pemda dan seterusnya. Itu sekarang yang kita kerjakan. Jadi kalau kita lihat angka-angka ini, ya kita sangat yakin sih untuk dapat lebih 2 juta sampai 2 Desember tahun ini. Sampai akhir tahun ini ya? Iya. Dan kalau dilihat Pak dari secara target tadi 2 juta itu sampai dengan akhir tahun, berarti sudah ada strategi-strategi lain. Kalau tadi dibilang bahwa Menko Maritim ini juga mengurusi Bekraf, kemudian juga sektor pariwisata. Ini kita tahu bahwa sektor kita pariwisata juga kemudian sedang turun drastis di situasi pandemi COVID-19 ini. Nah selanjutnya apakah ini nanti juga akan diajak untuk bersinergi juga sektor pariwisata dan juga Bekraf? Tentu satu. Bekraf pariwisata satu. Jadi sekarang itu turis itu kita perbaikin spot-spot turis. Apa yang spot turis perbaikin? Bagaimana kebersihannya? Bagaimana kesehatannya, perawatan kalau ada apa-apa? Bagaimana keamanannya? Bagaimana tadi lingkungan hotelnya? Nanti kita perbaiki spot-spot ini. Restorannya, MCK-nya. MCK-nya harus bagus. Tadi Pak Odo misalnya sudah bikin contoh gambar di 10 spot turis di Danau Toba. Nah, sekarang kalau sudah dibangun, masih ada pertanyaan berikutnya, siapa yang ngawasin? Siapa yang bersihkan? Siapa yang merawat? Itu yang paling penting juga. Ya, pengelolanya. Ini juga harus dirawat. Karena apa? Ya, masyarakat. Nanti kalau enggak jorok nanti. Jadi ini kan juga perlu sosialisasi, Pak, kepada masyarakat. Karena ini yang paling penting. Kalau hanya diperbaiki, kemudian tidak dirawat, tidak disosialisasi, maka masyarakat juga tidak menjaga. Nah, seperti apa yang ini kita bikin baru. Kita bikin baru. Jadi bikin baru, desainnya desain lokal. Kemudian tadi saya tunjukin, nanti kita harap Desember semua udah jadi. Sehingga nanti turis-turis domestik, kita sekarang aiming kita kepada turis domestik. Karena turis luar itu saya kira akan butuh waktu beberapa bulan atau tahun baru mungkin bisa rebound lagi. Dan
turis-turis yang akan datang itu dari hasil studi lagi survei, itu data yang kita dapat akan banyak menengah ke atas yang datang. Karena cost transportasi akan tinggi. Karena jumlah penumpang pesawat tidak bisa full passengers lagi. Jadi semua itu terjadi. Nah, kita kerja itu semua berangkat dari datanya gitu. Datanya gini, oke. Sehingga mengurangi kemungkinan salah gitu. Baik. Nah, kalau dari Presiden sendiri ada tidak arahan khusus ke Pak Menteri? Ya arahannya udah jelas, Presiden tuh kasih koridor ini, udah kita jalan aja. Tinggal kita laporin, nanti secara berkala ini loh progresnya. Tadi saya dipanggil, saya laporin ini loh progresnya Pak, begini gitu. Tadi kita sepakat cari apa yang harus kita bantu stimulus kepada UMKM ini. Ada angkanya mungkin modal kerja atau apa dan seterusnya itu. Bagus kok. Tapi mereka yang akan distimulus tentunya nanti ada kriterianya tersendiri juga. Yang apa? Yang akan diberikan stimulus UMKM ini ada kriterianya. Iya, ada. Baik. Semua ada dong. Kalau nggak ada nanti ada moral hazard dong. Ini pasti nanti akan jadi pertanyaan Pak untuk pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI. Nah, dalam situasi seperti ini Pak, sebenarnya kita sama-sama ingin ekonomi segera bangkit. Tapi kita tahu juga bahwa vaksinnya kan belum ditemukan. Ada kekhawatiran juga dari masyarakat nantinya untuk keluar, apalagi untuk daya beli. Nah, bagaimana pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa situasi seperti ini tetap untuk bisa mengkonsumsi produk lokal? Sebenarnya nggak perlu khawatir berlebihan sepanjang kita itu bisa patuh, disiplin pada protokol kesehatan. Itu kata kunci itu. Tapi kalau kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan, ya repot. Nah, jadi ini aja titipannya. Seperti saya tadi bilang, ada tanya jawab di situ, antara ekonomi dan kesehatan. Gitu. Kalau kamu tadi mau pandemik aja yang kau urusin, tidak kau urus ekonomi, nanti kau mati karena kelaparan. Tapi kau ngurusin ekonomi aja, nanti kau mati karena sakit. Jadi kita harus bersama-sama. Dan ini harus kerja sama. Tidak mudah, tidak ada satu resepi yang sama. Setiap negara punya beda-beda. Kenapa? Ya negara kepulauan pasti beda lah dengan negara kontinen. Jadi itu tadi tidak boleh orang bilang, oh terlalu lambat, harus begini, harus begitu. Kita tuh lihat dari data. Jadi kita sekarang punya big data untuk COVID-19. Dari situlah kita berangkat melakukan atau menyusun strategi maupun taktik kita. Jadi taktik itu pasti akan berubah-ubah sejalan dari perkembangan tadi COVID-19 ini. Nah, sebagai seorang Menko Maritim dan Investasi, apa yang benar-benar Bapak jadikan kiat ataupun jadikan semangat ke masyarakat ini terutama untuk bisa benar-benar masuk ke platform digital? Ini kan bukan hal yang mudah ya, perkara teknologi. Kan yang penting kalau dia masuk situ untung nggak? Ya kalau dia untung, ya pasti masuklah dia. Nah sekarang saya katakan sales kita selama 1 bulan ini meningkat 2.100%. Itu kan berarti marketnya luas. Uang rakyat itu bukan dan paling banyak di mana Pak? Di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat itu paling banyak juga. Daerah segini lah, Jabodetabek. Dan untuk industri atau bidang apa? Macam-macam, makanan, pakaian, alat, segala macam. Termasuk fashion dan segala macam ada. Dan ternyata hebat-hebat tuh. Kita aja nggak pernah selalu pengen impor. Sekarang seperti misalnya kilang-kilang minyak. Semua pipa yang dibuat dalam negeri harus pakai produksi dalam negeri. Semua valve atau apa lagi untuk perminyakan yang sudah bisa dibuat di Batam, industri kita sudah di Batam, pakai di situ. Nah, tadi malam kami rapat dengan Pertamina, itu kita tekanin. Karena tadi malam kita ada Zoom dengan Abu Dhabi, dengan ADNOC. Jadi minyaknya Abu Dhabi, mereka mau kasih 5% sahamnya untuk cadangan 1-2 miliar barrel. Itu kita cari yang minta yang produksinya bisa 100.000 barrel sehari. Tapi dia juga butuh kita. Kenapa dia butuh kita? Karena dia tahu minyak ini juga permintaannya akan menurun. Kenapa menurun? Karena dunia sekarang mulai lari kepada minyak bumi. Lari kemana? Lithium baterai. Nah dia tahu Indonesia akan jadi produser lithium baterai mungkin nomor 2 terbesar dunia. Jadi akhirnya dia bilang, gimana? Market kita besar. Kami perbaikin kilang minyak Cilacap, kami jual crude kalian. Kita bilang boleh.
Supaya tapi harus dong, jangan lu aja yang untung, kita bisa selesai untung. Ini bagian dari investasi tadi ya, Pak ya? Sama investasi. Tapi itu nanti saya selalu kaitkan dengan UMKM. Seperti yang di Morowali, di Konawe Utara, di mana WDB. Saya wajibkan mereka untuk membina UMKM di sana. Ya. Misalnya suplai apa, batu lah, suplai apalah, suplai makanan, ayam kah, kambing apalah, semua. Supaya mereka bikin peternakan. Jadi semua kita buat terintegrasi. Jadi kalau ada yang bilang katanya ada yang bawa kelas 2 teknologi, sebelum ngomong pergi lihat sana dulu, baru ngomong gitu loh. Jadi ini bagus kan sebenarnya program ini diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian juga tadi Bapak sudah bilang akan menjanjikan stimulus juga bagi UMKM. Nah, kira-kira sektor perbankan ini sudah diajak bekerja sama? Sudah, semua sudah terintegrasi. Tadi dengan Ibu Ani kita udah bicara, dengan OJK udah bicara, semua rapat tuh sangat terintegrasi. Malam ini kita masih ada lagi Zoom jam 7.30. Juga tadi finalisasi untuk besok Presiden memberikan pengumuman-pengumuman tertentu. Semua Presiden tuh kasih perintah kita tuh kerja terintegrasi, holistik. Ya, saya ulangi holistik. Jadi kalau ada yang bilang, mau komentar, sebelum komentar, lihat dulu. Memangnya ada komentar apa sih, Pak? Ya, macam yang bilang, katanya investasinya itu teknologinya nggak ramah lingkungan lah. Yang bilang tenaga kerja kita ya nggak dipakai lah. Dia nggak tahu dengan kita bikin di Indonesia Timur ada 3 politeknik sekarang kita bangun di sana. Ya. Yang kelasnya kelas bagus. Belum pernah terjadi sejarah Republik Indonesia kita punya politeknik di situ. Kenapa saya bilang bagus? Dosennya kita ambil dari ITB, dari UI, UGM. Kenapa mau? Ya mereka yang senior-senior. Jadi nantinya tidak Jawa sentris ya, tetapi semua daerah bisa merasakan hal yang berkualitas. Sama ya. Jadi orang in the middle of nowhere di Indonesia Timur itu bisa menikmati kualitas pendidikan yang sama to some extent dengan ITB. Ya, dia bisa di sana karena apa? Prakteknya langsung di pabriknya. Ya, kalau dia bagus dikirim lagi ke luar negeri. Untuk apa? Tadi bagaimana ekstrak kobalt dari nikel ore kayak gitu-gituan. Ya. Jadi semua kita buat beranak pinak. Jadi industri itu kebijakan itu bagaimana membuat satu resources yang ada di bumi Indonesia itu beranak pinak yang melahirkan nilai tambah, lapangan kerja, pajak, dan transfer teknologi untuk anak-anak bangsa. Nah itu proses waktu dong. Ya. Ini kan berarti juga menjadi rencana jangka panjang ya. Nah dalam RKP 2021 ini sudah masuk dan kemudian juga sudah ada turunan-turunannya yang sudah disiapkan? Sudah, banyak sekali. Dan itu terus disosialisasikan? Sangat. Kalau menjadi seorang Menteri Menko Maritim dan Investasi, sebenarnya dengan kondisi harus membangunkan ekonomi saat ini, ada tidak yang menjadi beban buat Bapak? Ada beban buat saya, biasa-biasa aja. Karena tim saya bagus-bagus. Tim saya hebat-hebat, anak-anak muda itu. Mereka pintar-pintar, kerja dengan hati. Nggak asal ngomong aja, punya data, kerjain. Kalau ada datamu, lihat datamu, pikiranmu. Nah dari situ kita baru merancang strategi kita apa, taktik kita apa, atau master plan kita bagaimana, timetable-nya bagaimana. Jelas tuh siapa berbuat apa. Itu kita lakukan. Nggak asal-asal kerja aja. Ya. Implementasi dalam waktu dekat ini, selain 1 Juli nanti ada launching, kemudian apa Pak? Yang mana dulu? Banyak nih program kita nih. Sampai begitu banyaknya ya? Banyak sekali. Kamu mau nanya apa? Banyak sekali program. Ya, ini kan masih terkait dengan gerakan produk buatan Kalau Indonesia. produk dalam negeri ya banyak. Produk kan mereka kita dorong terus kan. Saya udah bilang tadi, tiap hari kita pasti ada, seminggu 3 kali, 4 kali lah. Pasti ada Zoom call ya, webinar namanya. Itu hari. Besok kita ada lagi. Besok tuh dengan siapa besok itu? Sertifikasi. Kita ngeluarin sertifikasi. Jadi topiknya tuh Pak Odo yang ngatur. Tiap hari itu berbeda-beda topik yang diberikan supaya tadi calon-calon peserta itu jadi terdidik. Itu kan pendidikan. Nggak bisa kamu seperti balik tangan gitu. Kalau kamu mau leapfrog, itu harus ada pembelajaran. Kita harus mau juga berguru kayak guru silat lah. Harus banyak strateginya ya Pak ya? Kamu main silat masa langsung untuk jadi Grand Master. Kan mesti lahir dari bawah.
Kita tahu juga pada saat COVID-19 ini banyak sektor informal juga yang akhirnya kemudian harus gulung tikar. Kita tahu jumlah PHK bertambah di beberapa sektor. Kemudian juga angkatan prakerja, bahkan ada kartu prakerja sekarang pun belum bisa dilakukan secara efektif, baru berupa sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan. Nah, apakah dengan tadi yang Bapak bilang ini jualan-jualan online, ini bahasanya yang lebih mudah diterima sekarang, ini begitu banyak ada sekarang, secara daya beli seperti apa Pak? Karena ekonomi Nggak kita ada kan masalah. Orang masih banyak yang punya uang kok. gitu ya. Yang kelas menengah ke atas itu kan kita ada 55 juta. 55 juta ini kalau katakan karena ada berapa turun mungkin jadi 50 juta. Jadi marketnya memang masih ada ya? Ya sangat ada lah. Kenapa bisa naik salesnya sampai 2.100%? Ya karena ada yang beli kan. Baik. Marketnya itu masih di sana, demand itu masih di sana. Jadi sebenarnya ya mungkin kurang, tapi kalau kita dorong lagi, jalan lagi, orang kerja ini kan semua apa namanya itu, ada apa multiplier effect dari satu. Kalau kau bikin satu barang, kau butuh mungkin tadi pupuk, pupuk itu bikin tukang pupuk. Ini produknya ini perlu dijual, berputar kan semua nanti itu. Jadi saya kira sih kalau kita kerja terus dengan teamwork yang bagus, saya optimis akan jalan semua itu. Baik. Tadi Bapak sempat menyinggung mengenai hilirisasi. Nah, nantinya hilirisasi ini akan didukung seperti apa? Mungkin boleh juga dijabarkan, Pak. Apanya didukung? Hilirisasi yang tadi Bapak maksudkan. Sekarang ini kan kita dari bilang segala macam nih, sektor. kau pengusaha dari mana? Nah. Di Indonesia itu ada misalnya nikel ore. Nah, kau mau dulu kita ekspor nikel ore. Sekarang kita bilang nggak mau lagi. Kita maunya kau bikin nikel ore itu jadi stainless steel. Nah, stainless steel jadi carbon steel. Nanti kita bikin ujungnya di lithium baterai. Ya, kau boleh datang. Itu nilai tambahnya dari nikel ore jadi stainless steel itu 10 kali. Ya. 10 kali. Lapangan kerjanya puluhan ribu yang di situ. Pajaknya triliunan dari situ. Teknologinya kita belajar dari situ. Baik. Jadi itu bisa menyerap hilirisasi. secara keseluruhan ya. Itu baru satu item. Kamu datang lagi tembaga, bikin lagi tembaga ini. Dari tembaga ini kau bikin apa? Pipa tembaga, kawat tembaga, kemudian nanti konduktor, ini segala macam. Ada asam sulfatnya. Asam sulfatnya bagian dari lithium baterai, ini kau kawinin nih. Itu baru 2 macam. Nanti kau bicara lagi nanti dengan zinc, kau bicara lagi dengan nanti artinya berbagai sektor berbagai nanti macam produk kaya. begitu. Jadi baik. UMKM satu ketika tuh kan bisa masuk di situ. Baik. Boleh terakhir Pak, apa yang mau disampaikan terkait dengan kampanye seperti apa yang akan diberikan oleh pemerintah dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia? Silahkan kepada. Ya saya titip semua kita bangga buatan Indonesia. Kalau dengan bangga bukan jangan bangga aja, belilah buatan Indonesia. Jadi kalau Anda mau pakai apa namanya makan Indonesia, ya rumah kamu, rumah saya kalau Anda lihat tuh hampir 90% itu pasti barang-barang buatan Indonesia dan sangat cantik, sangat indah. Rumah saya itu bagus. Bagusnya ya barang-barang Indonesia, kayak ini kan barang Indonesia nih. Ya, semua nih yang sini buatan Indonesia. Jadi kalian pun teman-teman dimanapun Anda berada, ya ayo kita bangga pakai buatan Indonesia, bangga buatan Indonesia. Dan kalau Anda bagian dari UMKM, ayo bergabung pada UMKM. Pemerintah akan memfasilitasi Anda. Terima kasih, selamat berjuang dan bangga buat Indonesia. Bangga buat Indonesia. Baik, Pak Luhut terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan selalu kita terus bangga akan produk-produk buatan Indonesia dan terus mendukung usaha Indonesia untuk bisa bersaing juga di dunia, kemudian juga bersaing di negara-negara lain, dan semoga kita bisa sama-sama membangun geliat ekonomi di pandemi COVID-19 ini ya. Sehat selalu Bapak dalam setiap tugas, tetap semangat ya. Nafas panjang, jalan masih panjang, strategi juga lebih banyak. Baik, terima kasih. Dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan dalam Bincang Khusus bersama RRI.